Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Zona My Kitchen. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Seperti biasa, di video kali ini aku ingin berbagi beberapa tips dan tutorial membuat garnish ya. Sebelum membuat garnish, ada beberapa harus kita persiapkan. Pertama, kita harus menyiapkan bahan yang akan kita buat. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan tips cara kreatif membuat garnish bunga yang indah menggunakan wortel. Dalam tutorial ini kita akan membahas langkah-langkah detail dan teknik khusus untuk menciptakan hiasan yang cantik dan menarik untuk hidangan teman-teman. Mulai dari pemilihan wortel yang tepat hingga teknik memotong dan membentuknya. Dan kita akan menambahkan sedikit sentuhan artistik pada hidangan kita dengan garnish bunga yang dibuat sendiri ya. Oke teman-teman, agar tidak berlama-lama kita langsung saja ya. Di sini aku sudah menyediakan wortel, kemudian ada juga mentimun dan buncis ya. Nah, pastikan wortel yang kita gunakan masih dalam keadaan segar dan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan dulu kulitnya seperti ini ya. Setelah semua bersih, kemudian kita potong, kita bagi dua seperti ini. Setelah itu bersihkan agar mudah untuk membentuk bunganya ya. Setelah kita potong seperti ini teman-teman, kemudian kita bagi bagiannya menjadi 5 bagian untuk membuat kelopak bunganya ya. Nah, setelah selesai kita bagi kemudian kita potong seperti ini mengikuti bagian-bagian yang sudah kita bagi. Untuk cara memotongnya kita bisa membuat lekungan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk membuat kelopak bunganya ya. Nah, kita ikuti pola-pola yang sudah kita buat tadi. Lakukan sampai selesai, sampai sudah terbentuk cekungan seperti kelopak bunga ya. Kemudian kita ambil pisau garnish yang ujungnya runcing. Setelah itu kita tancapkan agak ke dalam, kemudian kita iriskan menipis seperti ini ya teman-teman. Kita ikuti arah kelopak-kelopak bunganya, kemudian kita iris sampai membentuk sebuah kelopak-kelopak bunga yang cantik. Lakukan di bagian atau di semua kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat polanya tadi ya. Setelah itu untuk bagian atasnya atau kelopak bagian keduanya kita lakukan hal yang sama juga seperti tadi. Kita buat lengkungan seperti kelopak-kelopak bunga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat beberapa lapis kelopak-kelopak bunga yang cantik. Nah, seperti ini. Untuk bagian layar yang ketiga kita juga melakukan hal yang sama ya. Lakukan dengan berhati-hati agar kelopak-kelopak bunganya tidak lepas karena pisau garnishnya cukup tajam ya teman-teman. Lakukan berlahan-lahan saja agar pola-pola kelopak bunga yang sudah kita buat tadi terbentuk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk tingkatan bunganya atau kelopak-kelopaknya bisa teman-teman sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Bisa ditambah lagi menjadi 4 kelopak atau 4 tingkatan atau juga bisa seperti ini. Nah, di sini aku cuma membuat 3 tingkatan ya. Setelah selesai kita buat kelopak-kelopak bunganya, kemudian kita akan memotong bagian atasnya sedikit saja untuk membuat sari-sari bunganya ya. Nah, lakukan seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sedikit saja, kita ambil potong sedikit saja. Nah, seperti ini. Kita buat lagi
untuk kelopak bunga bagian yang di atasnya. Dan jangan lupa kita rapikan di bagian sela-sela kelopak-kelopak bunga agar kelopak-kelopak bunganya terbentuk dan terbentuk dengan seperti ini teman-teman. Kita potong sedikit-sedikit. Nah, seperti ini kita rapikan lagi. Kemudian kita potong lagi bagian atasnya seperti ini. Nah, di sini aku masih merapikan bagian-bagian yang masih ada sedikit-sedikit atau sisa-sisa wortel yang tidak kita gunakan ya teman-teman. Setelah itu, untuk bagian atasnya kita buat kelopak kecil seperti ini. Nah, hati-hati dalam melakukannya karena pisau garnisnya cukup tajam. Nah, kita potong sedikit demi sedikit sampai membentuk kelopak bunga juga ya teman-teman. Nah, hasilnya cantik sekali, sudah kelihatan bunganya ya. Untuk bahan pembuatan garnis bunga ini, teman-teman juga bisa menggunakan lobak putih ataupun bahan-bahan yang bisa dibentuk lainnya ya. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini, cantik sekali. Di sini aku sudah membuat beberapa bunganya ya. Nah, setelah itu, setelah kita rapikan semuanya, kemudian kita bisa merendamnya dengan air es agar bunga yang kita buat ini tambah mekar dan juga segar ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah kelihatan cantik sekali bunganya. Kita rendam beberapa menit saja ya teman-teman. Lakukan sampai selesai, sampai terbentuknya bunga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika garnis bunga ini belum teman-teman gunakan, bisa juga teman-teman simpan di dalam wadah tertutup dan dimasukkan ke kulkas ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, cantik bukan? Nah, setelah itu untuk menjaga kesegaran dan agar bunganya tampak lebih mekar lagi, teman-teman bisa merendamnya menggunakan air es atau juga bisa teman-teman tambahkan dengan sedikit garam ya. Nah, kita rendam beberapa menit saja sampai garnisnya mekar. Nah, setelah itu kita akan membuat daunnya menggunakan mentimun ya. Nah, di sini aku sudah mencuci mentimunnya, kemudian kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu kita bentuk seperti daun atau di sini aku menggunakan pisau garnis seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan pisau dapur atau pisau biasa. Kemudian kita akan membuat serat daunnya seperti ini saja. Nah, setelah itu kita ukir bagian pinggir-pinggir daunnya menggunakan pisau seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lakukan perlahan-lahan saja sampai terbentuknya daun, garnis daun yang cantik ya. Nah, kita bisa membuat garnis ini sesuai dengan yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, teman-teman bisa melihatnya kan. Nah, setelah itu kita siapkan buncis untuk kita rakit menjadi sebuah bunga ya teman-teman, untuk merakitnya ya. Nah, di sini kita potong dulu buncisnya, kemudian kita akan siapkan atau kita akan merangkai bunganya menjadi sebuah bunga yang cantik. Nah, di sini aku menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Kemudian kita tancapkan atau kita tusukkan ke dalam buncisnya seperti ini. Setelah itu kita tusukkan untuk bagian bunganya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bunganya cantik sekali. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu ya. Nah, kemudian kita akan membuat rangkaian bunganya, daunnya dengan menggunakan teknik yang sama. Nah, seperti ini. Untuk batangnya kita juga bisa menggunakan kacang panjang ya teman-teman, atau daun
bawang, batang daun bawang. Nah, setelah kita rapikan, kemudian kita tusukkan daunnya yang sudah kita buat tadi. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan piring saji. Untuk tatakannya aku menggunakan labu siam. Kemudian kita tata garnish bunganya satu persatu seperti ini ya. Nah, lakukan dengan berhati-hati atau teman-teman bisa menatanya sesuai dengan selera masing-masing ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kreatif berikutnya ya. Terima kasih. Nah, di sini aku menata bunganya satu persatu seperti ini. Nah, bunga ini sudah aku buat sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menatanya juga dengan garnish-garnish yang lainnya. Nah, seperti ini. Kita tata satu persatu sampai membentuk tatanan yang cantik dan menggugah selera makan kita. Nah, teman-teman, hasilnya cantik sekali. Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Nah, setelah selesai bunganya kita tata seperti ini, kemudian kita bisa menambahkan garnish daunnya yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kita tata di bagian belakangnya ya, atau teman-teman bisa menatanya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Garnish ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya ya. Jangan lupa untuk membagikan tutorial garnish ini kepada teman-teman dan keluarga tercinta ya. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk teman-teman semua dalam membuat garnish wortel yang lezat dan cantik ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, dan jangan lupa bagikan video ini, tutorial ini kepada teman-teman dan keluarga tercinta Anda. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.